warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Febrianti dengan NIM 2210505001, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Video ini ditujukan untuk perbaikan nilai UAS MK Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Rizky Aulia MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perkembangan teori-teori ilmu sosial. Langsung saja ke ruang lingkup ilmu sosial. Ruang lingkup ilmu sosial diantaranya ada antropologi, ekonomi, geografi, psikologi, komunikasi, politik, sosiologi, sejarah, dan hukum. Langsung saja ke ruang lingkup yang pertama, yaitu antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, asal kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Para antropologi sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Selanjutnya, terdapat 5 ruang lingkup kajian utama antropologi. Yang pertama, masalah sejarah asal dan perkembangan manusia dipandang dari segi antropologinya. Yang kedua, masalah terjadinya berbagai ragam manusia. Yang ketiga, masalah sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa. Yang keempat, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya beragaman kebudayaan. Yang kelima, asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di dunia. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua yaitu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnamos atau oikonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, hubungan yang terjadi di dalam ekonomi. Merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Yang kedua, ada ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi ini membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan atau tulisan. Geografi memberikan ilmu pengetahuan sosial tentang hubungan interaksi antara orang-orang, ruang atau tempat dan jarak. Bagaimana orang-orang mempengaruhi tempat di mana dia tinggal dan bagaimana tempat-tempat itu mempengaruhi orang-orang yang hidup di situ. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Terdapat ruang lingkup kajian sosiologi. Yang pertama, struktur sosial, jalinan dari seluruh unsur-unsur sosial. Yang kedua, unsur-unsur sosial seperti norma atau kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Yang ketiga, ada proses sosial, pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Yang keempat, ada perubahan sosial, segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai dan sikap. Selanjutnya, sosiologi juga menggabungkan dari berbagai ilmu pengetahuan sebagai dasar penelitiannya.
Dengan demikian, sosiologi dapat dihubungkan dengan kejadian sejarah sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup kelompok-kelompok atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah dari kelompok manusia. Dalam ruang lingkup ini, teori yang digunakan adalah teori kontemporer dan teori klasik. Teori kontemporer terbagi menjadi 3. Yang pertama teori postmodernisasi, yang kedua teori feminisme, dan yang terakhir teori kritis. Teori postmodernisasi adalah teori yang pada awalnya ingin memperjelas dan menyempurnakan modern teori, tetapi akhirnya malah merusak tatanan yang sudah ada. Yang kedua, teori feminisme. Sistem gagasan umum dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Yang ketiga, teori kritis, sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya, teori klasik. Teori klasik menurut para ahli, yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua Karl Marx, yang ketiga Emil Durkheim, yang keempat Max Weber, yang kelima Herbert Spencer, dan yang keenam Ibnu Khaldun. Demikian penjelasan mengenai ruang lingkup perkembangan teori-teori ilmu sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.